wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Bioteknologi di bidang peternakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Rizal Ebraka sebagai moderator. Saya Alvin Bandito sebagai pemateri 1. Saya Samudra sebagai pemateri 2. Saya Pramoji Mustaqim sebagai pemateri 3. Langsung saja ke materinya, saya serahkan kepada pemateri 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata lain Latin yaitu bio, hidup. Teknologi penerapan dan lokus ilmu bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah barang mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Supriyana 1992 memberi batasan tentang arti bioteknologi secara lengkap, yakni pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. 2. Penerapan bioteknologi peternakan. Teknologi produksi seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sperma maupun embrio, cloning dan simbiotik. B. Rekayasa genetika seperti genomet, masker assisted selection, transgenic identifikasi, genetik konfrontasi molekuler. C. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba. D. Bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan. A. Transfer embrio berupa teknik multiple ovulation and embryo transfer hormone. Teknik ini telah diaplikasikan ke dalam Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia. Dalam dewasa terakhir untuk memastikan anak embrio yang banyak dan terus hidup reproduksi. B. Cloning telah dimulai sejak 1980-an pada domba. Saat ini pembelahan embrio secara fisik, breeding maupun masukkan tempat genetik pada domba, sapi dan babi dan kuda. C. Produksi embrio secara in vitro, teknologi in vitro maturation, IVF, in vitro fertilization, IVF, in vitro culture, in telah berkembang dengan pesat kelinci, mencit manusia, sapi dan domba. Telah berhasil dilahirkan melalui fertilasi in vitro. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan. 1. Teknologi transplantasi nukleus cloning. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme itu sehingga menghasilkan keturunan genetik identik. Cloning digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi mirip dengan induknya. Walaupun keberhasilan produksi hewan cloning lewat transfer inti sel somatik telah dicapai pada berbagai spesies seperti domba, sapi, kambing, babi, kucing, dan kelinci. Efisiensinya sampai sekarang masih sangat rendah, yakni kurang dari 1% dengan sekitar 10%. Yang lain hidup akhir 2023. Cloning domba pertama sebenarnya telah dilakukan 18 tahun yang lalu oleh Williamson 1886 yang menggunakan elastomere embrio donor inti. Pada tahun 1997, ilmuwan dari Skotlandia mengumumkan kelahiran domba Dolly, domba yang diklon dari domba dewasa dengan transplantasi dari sel terdiferensiasi. Pada tahun 2003, usia 68 tahun, Dolly mengalami komplikasi penyakit paru-paru yang umumnya menjangkit domba usia tua. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain. Tahapan teknologi cloning adalah A. Isolasi nukleus inti sel dari hewan donor. Nukleus diisolasi dari sel putih susu domba dewasa dengan menggunakan teknik khusus sehingga dapat dilakukan dari membran sel.
B. Isolasi sel telur. Sel telur yang belum dibuahi diperoleh dari domba lain dibutuhkan banyak sel telur yang dalam teknologi ini karena banyak sel telur yang tidak mampu bertahan dalam tahapan kelahiran lebih lanjut. C. Pengambilan nukleus dari sel telur. D. Penggabungan nukleus dengan sel telur. Nukleus yang telah diisolasi dan sel domba dewasa digabungkan ke dalam sel domba lain yang telah dihilangkan nukleusnya. Secara genetik, sel domba yang menerima nukleus identik dengan domba pendonor. Memasukkan sel telur ke dalam rahim. Sel telur dimasukkan ke dalam rahim domba betina yang lain. Hanya sedikit sel telur yang mampu bertahan dan berkembang di dalam rahim. Sel telur yang mampu bertahan akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya akan dihasilkan anak domba yang mirip dengan domba pendonor nukleus. Rahmawati kloning pada sapi. Sel telur yang diambil dari sapi betina terbaik diidentifikasi dengan sperma dan sapi jantan terbaik dalam telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio. Embrio mudah dibesarkan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian embrio merupakan klon yang secara genetik identik sama dengan induknya. Embrio ditanamkan pada sapi betina lainnya. Kloning embrio sapi di seluruh dunia lebih banyak dibandingkan dengan spesies lainnya. Maturasi oosit in vitro, fertilasi in vitro dan kultur embrio in vitro telah terlaksana dengan baik pada ternak sapi dan setiap kegiatan tersebut merupakan tahapan penting dalam proses kloning. Kloning pada ternak sapi telah dilakukan oleh Petrishin RL 2001 dengan menggunakan seekor sapi Brahman jantan yang Serahkan kepada Tahapan transformasi genetik adalah mengisolasi gen unggul, memanipulasinya dan memindahkan gen tersebut dari organisme ke organisme lain sehingga diperoleh ternak unggul yang diinginkan. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain 5. Hormon Beste. Teknologi ini dilakukan dengan menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid. Escherichia coli untuk menghasilkan beste yang ditambahkan pada makanan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu ternak. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain dengan rekayasa genetika dihasilkan hormon pertumbuhan hewan yaitu beste. Caranya adalah A. Plasmid bakteri Escherichia coli dipotong dengan enzim endonukleasa. B. Gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. C. Gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. D. Bakteri yang menghasilkan bovin somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Bovin somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. E. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. Keuntungan bioteknologi di bidang peternakan secara umum dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. Keuntungan bioteknologi di bidang peternakan secara umum. A. Dengan memanfaatkan aplikasi bioteknologi, bidang peternakan akan menghasilkan ternak dengan kualitas yang unggul. Salah satu contoh ternak unggul hasil dari bioteknologi antara lain ayam menghasil telur, ayam menghasil daging, sapi pedaging, sapi menghasil susu dan kambing menghasil daging. Dan usaha memperbanyak ternak unggul tersebut menggunakan teknik kawin silang dan teknik kawin suntik atau inseminasi buatan. Dengan teknik inseminasi buatan dapat dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa menggunakan sistem kawin serta tanpa menggunakan sapi atau domba jantan. C. Adanya teknik
positif yang mampu menghasilkan anak kembar identik pada domba, sapi, babi, dan kuda. Dampak bioteknologi peternakan. Dampak positif A. Mengembangkan produk-produk peternakan seperti vaksin dan antibodi. B. Peningkatan produksi ternak, meningkatkan efisiensi dan kualitas makan seperti manipulasi mikroba ferment. C. Menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. D. Menciptakan jenis ternak unggul dan E. Dapat memproduksi asam amino tertentu. Dampak negatif. A. Sifat-sifat makhluk hidup dapat berubah dengan mudah, termasuk diisipkan gen jahat yang dapat digunakan untuk membunuh atau meneror manusia. B. Mengganggu keseimbangan lingkungan. C. Penggunaan makhluk transgenik yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan lepas di alam. Pelepasan ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup berbahaya. D. Penggunaan bioteknologi dapat merugikan peternak kecil. E. Sebagai senjata biologis. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada berkata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.